Selain bahas soal survei, ada juga yang bikin gua ngakak semalaman. Apalagi kalau bukan debat capres perdana yang kemarin. Waktu dia ngamuk-ngamuk sama Anies, itu yang paling lucunya. Dia itu, gue yakin ngerasa kayak, gue itu udah ngedukung elu sampai jadi gubernur. Kenapa lu jadi songong gini sih sama gue? Istilahnya begitu. Sampai Anies bilang kalau Prabowo nggak kuat jadi oposisi karena nggak bisa mainan bisnis atau proyek gitu. Prabowo tuh lupa ya. Anies itu jagonya kalau ngebacot. Kalau nggak kuat mental, mending jangan ngadu bacot sama Anies. Yang ada dimentalin semua itu omongan lu. Dan si Prabowo beneran jadi kesel sendiri kan tuh. Nggak perlulah Anda untuk menjatuhkan Ganjar, karena Anda tidak punya kelemahan di Ganjar. Karena kalau Anda mau nyerang kelemahan di Ganjar, Anda akan melihat kelemahan calon Anda itu juga banyak. Jadi untuk menutupin itu, Anda terus salahkan apa? Partai PDIP dan Ibu Mega. Untuk menjatuhkan Ganjar itu, mereka pada menyerang Megawati PDI. Apa? Kok bisa begitu alasannya? Emang kenapa? Kalau emang Anda punya calon yang baik, coba ungkapkan kebaikan calon Anda. Nilailah pribadi Ganjar itu, mampu apa nggak dia? Punya apa nggak track record? Suara dari Eyang Prabowo tampaknya sudah stuck, nggak bisa naik tinggi lagi. Mimpi buat bisa menang satu putaran sulit terwujud. Mimpi bisa menang satu putaran itu sungguh jauh panggang dari api. Kita masih akan tetap menghadapi Pilpres 2 putaran. Sementara itu, suara Pak Anies juga stagnan. Malahan, kalau mengacu ke survei Litbang Kompas, suara Pak Anies ini malah konsisten turun terus. Dan soal itu, rakyat sesungguhnya sudah bersuara. Mereka nggak mau perubahan, mereka maunya keberlanjutan. Walaupun suara Mas Ganjar memang merosot cukup tajam, suara dia nggak beralih ke Eyang Prabowo, apalagi ke Pak Anies. Tampaknya nih, para pemilih Mas Ganjar sekarang ini cuma dalam kondisi ragu saja. Apakah Mas Ganjar masih berkomitmen melanjutkan hasil pembangunan Presiden Jokowi, melanjutkan program-program Pak Jokowi? Saya itu jujur geli banget dengar program makan gratis dari pasangan Prabowo Gibran ini. Ini program pembodohan yang memang sengaja didesain oleh mereka untuk hanya sekedar mencari popularitas belaka. Menurut tim suksesnya Prabowo Gibran, program makan gratis yang nanti akan mereka jadikan program utama kalau Prabowo jadi presiden itu, biayanya itu sekitar 1 triliun rupiah per hari. Gila, 2.000 triliun rupiah selama 5 tahun untuk makan gratis. Bayangkan coba, pembangunan kota sebesar IKN di Kalimantan Timur saja hanya menelan biaya kurang dari 500 triliun rupiah. Pembangunan kereta cepat saja hanya makan biaya 112 triliun rupiah. Itu juga utang. Ini makan gratis, habiskan uang 2.000 triliun rupiah. Terbuang begitu saja tanpa ada nilai tambah apapun. Selain hanya menyenangkan perut orang, tetapi otaknya kosong. Jadi kenapa uang 2.000 triliun rupiah itu nggak dijadikan puskesmas saja dan menggratiskan kesehatan masyarakat, atau buat bangun pabrik farmasi supaya obat kita tidak harus impor dari luar negeri? Kenapa uang 2.000 triliun rupiah itu nggak dibuat irigasi saja sehingga petani kita dapat jaminan panen mereka itu tidak gagal? Kenapa uang sebesar itu hanya buat makan gratis, program yang tidak menghasilkan apa-apa selain peluang mega korupsi yang luar biasa? Gila sih program makan gratis itu. Entah gimana lagi harus bilangnya, karena program itu benar-benar gila. Gila rencana korupsi besar-besarannya. Ya karena dari debat capres semalam kita bisa melihat penampilan Prabowo Subianto ya mirip kentut. Ibaratnya tuh mengganggu suasana gitu. Sangat-sangat malu ketika melihat penampilan Prabowo di debat semalam. Karena biasanya mereka yang heboh sekali itu mendadak senyap karena jadi nggak tahu mau ngapain. Karena
mereka nampaknya juga mengakui bahwa penampilan Prabowo di debat Capres semalam itu cukup memalukan. Jadi coba bayangkan, kalau Prabowo saja sudah sedemikian kewalahan, apalagi nanti di debat Cawapres antara Gibran melawan Mahfud MD. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana debat itu bisa berjalan gitu, karena menghadapi seorang profesor yang pernah menjadi ketua MK, pernah menjadi anggota DPR, beberapa kali jadi menteri, itu pasti sangat-sangat tidak mudah gitu. Apalagi jam terbang Gibran untuk di panggung debat Capres ini nampaknya masih cukup kurang ya, kecuali misalkan KPU ya membuat aturan-aturan baru misalkan. Ya, selain melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Ganjar juga akan memberikan internet gratis dan super cepat. Nah, ini kan justru sangat luar biasa. Program internet gratis ini adalah program yang dicanangkan oleh pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Nah, sedangkan program makan siang gratis itu adalah program dari pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, kira-kira ya, kalau disuruh untuk memilih, kalian akan lebih memilih program internet gratis atau program makan siang gratis? Ya, sekarang coba dibandingkan dengan program internet gratis yang dicanangkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk siswa didik? Saya yakin pasti akan lebih banyak yang memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Mengapa Pak Jokowi kemudian mempercayakan continuity itu kepada Prabowo? Hari ini saya terus terang merasa kecewa. Kenapa? Karena Prabowo bukan Jokowi. Sekali lagi, Prabowo bukan Jokowi. Hari ini juga Pak Jokowi menggunakan kekuatan-kekuatan negara hanya untuk menggolkan supaya Prabowo menjadi presiden. Sadarlah kita semua, dengan berbagai gimmick seperti gemoy, dengan joget-joget dan sebagainya. Ini bukan Jokowi. Pak Jokowi bukan seperti itu. Negara ini bukan untuk mainan. Negara ini perlu seorang pemimpin yang super strong, bukan hanya pemarah seperti halnya Prabowo. Pak Jokowi bukan pemarah. Pak Jokowi adalah tipikal orang yang menghargai proses. Bukanlah orang yang hanya bisa menggebuk-gebuk podium dan hanya bisa memangkas berbagai aksi-aksi, gimmick-gimmick yang hanya berusaha menjual dirinya supaya dia menjadi presiden. Si Gibran nggak datang lagi di acara debat Cawapres yang diadakan oleh TV One. Mungkin dia sibuk kali ya, lagi bagi-bagiin makan siang, lagi bagi-bagiin minum susu, asam sulfat, kan? Tahu dia lagi sibuk. Cuman kan katanya Gibran ini mewakili generasi anak muda yang cerdas, yang kreatif, generasi milenial, generasi optimis, generasi emas. Diundang debat nggak dateng, alasannya sibuk. Itu aja kok dipertanyakan. Dibawa santai aja, nggak boleh kayak gitu. Kamu bakal jadi calon pemimpin, Gibran. Banyak-banyaklah belajar dan membaca biar cerdas. Dari sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan. Kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar. Gak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Gak mungkin. Gak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Kekacauan ini adalah tanda bahwa 2024 mengandung banyak sekali aroma busuk. Jelas sumbernya adalah akal bulus dan nafsu politik. Sebenarnya masyarakat udah paham. Mata kita semua udah terbuka lebar. Bahwa tanda-tanda kecurangan dan keculasan semakin jelas. Bahkan dari tingkat yang tinggi sampai level desa. Bahkan para kepala desa dan perangkat aja dimobilisasi. Gak kebayang politik kebusukan macam apa yang beredar di desa-desa. Belum lagi perangkat hukum, sistem, dan sumber daya negara.
saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu, hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi.
Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Selain bahas soal survei, ada juga yang bikin gua ngakak semalaman. Apalagi kalau bukan debat capres perdana yang kemarin. Debat itu menggugurkan kegemoyan seorang Prabowo yang selama ini udah setengah mampus di framing gemoy sama para pasukan buzzernya. Prabowo di acara debat itu beneran balik ke setelan pabrik. Yang dari awal udah gue prediksi, ini orang nih kalau disentil dikit nih, pasti balik ke setelan pabrik. Bener kejadian kan? Nah, Prabowo ini asli dia nih nggak pernah belajar dari kesalahan dan pengalaman di masa lalu. Dia ini udah 3 kali ngikut kontestasi. Tetap aja nggak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Tetap temperamen, emosian, dan nggak ada gemoy-gemoynya sama sekali. Tapi untungnya semalam itu nggak ada meja di depannya dia. Coba kalau ada, hancur itu meja digebrak-gebrak. Bisa-bisa dilemparin ke mukanya para juri di sana. Terus langsung kena pelanggaran HAM lagi itu. Maksudnya ini hak asasi meja. Waktu dia ngamuk-ngamuk sama Anies, itu yang paling lucunya. Dia itu gue yakin ngerasa kayak, gue itu udah ngedukung elu sampai jadi gubernur. Kenapa lu jadi songong gini sih sama gue? Istilahnya begitu. Sampai Anies bilang kalau Prabowo nggak kuat jadi oposisi karena nggak bisa mainan bisnis atau proyek gitu. Prabowo tuh lupa ya. Anies itu jagonya kalau ngebacot. Kalau nggak kuat mental, mending jangan ngadu bacot sama Anies. Yang ada dimentalin semua itu omongan lu. Dan si Prabowo beneran jadi kesel sendiri kan tuh. Pas di acara itu, Prabowo nyoba untuk nyerang Ganjar. Pakai isu kelangkaan pupuk. Tapi Prabowo lupa satu hal. Ganjar itu orang lapangan. Jadi dia tahu kondisi di lapangan kayak gimana. Ini yang dinamakan mau nonjok orang, malah dia sendiri yang ketonjok. Jadi, acara debat capres kemarin itu asli nggak imbang banget. Jadi kayak ngelihat preman berantem sama guru yang terpecat. Dan Ganjarnya jadi orang bijak sebagai penengah, biar mereka nggak pada cakar-cakaran. Inilah serunya kalau Prabowo ikut kontestasi. Selain jadi tim hore, dia juga bisa meramaikan situasi biar nggak basi. Istilahnya, gak ada lu nggak rame sob. Tapi di lain sisi, acara debat kemarin itu bener-bener ngasih lihat dengan jelas. Yang tahu kondisi lapangan, yang punya timeline kerja yang jelas, dan yang bisa membawa Indonesia menjadi unggul itu cuman Ganjar Pranowo. Jadi, kalau lu punya otak, kalau lu punya hati, kalau lu masih waras, dan kalau lu masih cinta Indonesia, pilih Ganjar. Katanya para pendukung Prabowo lagi pada happy semua karena survei yang beredar belakangan ini. Katanya hasil survei Prabowo itu sampai nembus ke septic tank. Dan bikin semua makhluk di muka bumi ini berlutut sambil menyembah dia. Bentar, itu kan cuman katanya. Coba aja kalian perhatiin dan ketik di Google. Hasil survei Prabowo bulan Agustus misalnya. Terus hasil survei bulan September. Terus Oktober dan seterusnya. Perhatiin angkanya. Kalau diambil rata-rata, itu cuman di angka 30-an% doang. Naik dikit dan turun dikit. Gitu-gitu aja terus. Survei dari Litbang Kompas. Gue yakin Litbang Kompas itu kredibel banget dan bisa dipercaya. Dan gue juga yakin hasil survei yang dikeluarin oleh Litbang Kompas ini bener. Dan yang disurvei itu juga orang beneran. Bukan orang jadi-jadian. Dan angka 39% itu udah dibantu dengan banyaknya manuver kekuasaan. Sampai menggandeng Gibran, si putra mahkotanya Pak Lurah. Jadi gini, hasil surveinya Prabowo dari pertama kali dia nyapres
sampai yang ketiga kalinya, yaitu sekarang, itu sebenarnya sama aja. Bahkan sebenarnya malah menurun. Ini kita bicara pakai data aja. Suara Prabowo di tahun 2019 itu sekitar 45%. Sedangkan hasil survei yang ada sekarang itu di angka 39%. Menurut lu kenapa angkanya bisa segitu-gitu aja? Kalau menurut gua, karena emang gak ada lagi yang bisa dijual dari seorang Prabowo. Oke? Yuk lanjut ngebahas kisah sedihnya Prabowo dalam Pilpres kali ini. Bansos untuk rakyat miskin sampai dipakai untuk mengintimidasi rakyat miskin. Sebenarnya masalah bansos itu gak bisa sembarangan di stop. Harus rembukan dulu dengan DPR. Dan prosesnya itu lama. Jadi kalau sampai ada yang bilang harus milih Prabowo Gibran biar bansos dan BLT-nya tetap dilanjutin, itu orangnya jahat. Itu jahat banget. Nah, kalau mau pas besok ada orang yang survei datang, jangan bilang kalian milih orang yang ubanan ya. Dar! Jahat nggak tuh? Nah, terus kenapa gue nggak panik? Oke, karena kebetulan gue dapet info dari orang-orang yang turun ke lapangan waktu disurvei. Katanya, pasukan Kamen Rider yang diketuai oleh Kesatria Baja Hitam ini nyamperin akar rumput di lokasi yang udah ditentuin untuk disurvei. Dengan kalimat ini, kalian butuh bansos nggak? Gitu. Kalian suka bansos nggak? Kalian mau terus-terusan dapat bansos nggak? Gimana? Udah paham belum? Jadi, kalau sampai ada yang ngancem gak bakalan ngasih bansos ataupun BLT cuman karena beda pilihan politik, itu artinya dia melawan Undang-Undang Dasar. Dan itu merupakan perbuatan jahat, jahanam, dan buat... Udah lah, selesai. Oke, dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu ditulis dengan jelas. Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Terus di pasal 1 ayat 2, 3, dan 4 itu malah ditulis lebih detail lagi. Dana kesejahteraan sosial bagi fakir miskin adalah semua dana yang berwujud uang dan atau barang yang berasal dari masyarakat dan sumber-sumber lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.
Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan